Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saada Lutfia Mawadah dari kelas 06 SMJE 006. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya yang berjudul Manajemen Proyek yang disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Operasi yang diampu oleh Bapak dosen Eko Sudarso STMM. Apa itu manajemen proyek? Manajemen proyek adalah penerapan dari pengetahuan, keahlian, alat, dan teknik pada suatu aktivitas proyek untuk mendapatkan atau memenuhi kebutuhan dan harapan dari pihak yang terkait dari suatu proyek. Misalnya, stakeholder, klien, developers, tester, atau supplier. Terkadang biasa dideskripsikan sebagai pendekatan secara organisasi kepada pihak manajemen terhadap operasi yang sedang berjalan, di mana lebih pantas disebut sebagai manajemen by project. Manajemen proyek juga memiliki ciri-ciri, yaitu 1. Seorang manajer proyek memimpin organisasi proyek dan beroperasi secara independen, bebas dari rantai komando yang semestinya dari organisasi induk. 2. Manajer proyek adalah pembawa tunggal semua usaha mencapai satu tujuan proyek. Yang ketiga, karena setiap proyek memerlukan bermacam-macam keahlian dan sumber daya, maka pekerjaan-pekerjaan dalam proyek dikerjakan orang dan berbagai fungsi. Yang terakhir, manajer proyek dan tim proyek bertanggung jawab menyatukan orang-orang dan berbagai fungsi atau disiplin yang bekerja untuk proyek. Manajemen proyek juga memiliki jenis-jenis, yaitu 1. Proyek konstruksi. Contohnya berupa gedung-gedung, pembangunan jembatan, dan jalan raya. Yang kedua, manufacturing industry project, yaitu berupa kegiatan merancang proyek sehingga terbuatnya suatu hasil atau produk. Yang ketiga, proyek pengembangan produk baru, merupakan gabungan dari proyek penelitian dan pengembangan dengan proyek padat modal. Yang keempat, ada proyek infrastruktur, penyediaan kebutuhan masyarakat luas dalam hal prasarana, transportasi, waduk, pembangkit listrik, instalasi, telekomunikasi, dan penyediaan sumber air minum. Yang kelima, ada research and development project, dapat kita sebut suatu penelitian dan pengembangan hingga terjadinya sebuah hasil dan mempunyai tujuan untuk meningkatkan atau memperbaiki suatu pelayanan, produk, atau metode tertentu. Yang keenam, proyek pelayanan manajemen sangat berkaitan erat dengan fasilitas non-fisik atau jasa dari perusahaan. Misalnya, pengembangan sistem informasi perusahaan, peningkatan produktivitas dari karyawan, dan termasuk manajemen proyek itu sendiri. Yang terakhir, capital intensive project, bentuk proyek dengan skala modal besar, contohnya pembelian dan penggadaan suatu barang, pembebasan tanah, dan pembangunan suatu fasilitas produksi. Manajemen proyek dari sebuah mencakup: yang satu, identifikasi persyaratan. Kedua, menetapkan tujuan yang jelas dan terjangkau. Yang ketiga, menyeimbangkan permintaan terhadap kualitas, lingkup, waktu, dan biaya. Yang terakhir ada mengadaptasi spesifikasi, rencana, dan pendekatan bagi pertimbangan dan ekspektasi dari berbagai pemangku kepentingan. Manajemen proyek juga mempunyai tujuan. Menurut Ismail 2013, manajemen proyek memiliki tujuan sebagai berikut. 1. Semua rangkaian kegiatan tersebut tepat waktu, dalam hal ini tidak terjadi keterlambatan penyelesaian proyek. Kedua, biaya yang sesuai, maksudnya agar tidak beda biaya tambahan lagi di luar dari perencanaan biaya yang telah direncanakan. Yang ketiga, ada kualitas sesuai dengan persyaratan. Yang keempat, proses kegiatan sesuai persyaratan.
Keuntungan menggunakan manajemen proyek formal. 1. Pengendalian yang lebih baik terhadap finansial, fisik, dan sumber daya manusia. Hubungan pelangganan yang makin baik. Yang ketiga, ada waktu pengembangan yang lebih singkat. Keempat, biaya yang lebih rendah. Yang kelima, ada kualitas yang lebih tinggi dan rehabilitas yang meningkat. Yang keenam, ada batas keuntungan yang lebih tinggi. Ketujuh, ada produktivitas yang meningkat. 8, ada koordinasi internal yang lebih baik. Dan yang terakhir, ada moral pekerja yang lebih tinggi. Faktor keberhasilan proyek yaitu 1. Dukungan eksekutif. 2. Keterlibatan pengguna. 3. Manajer proyek berpengalaman. 4. Tujuan bisnis yang jelas. 5. Lingkup yang dinamisasi. 6. Infrastruktur perangkatan lunak standar. 7. Kebutuhan dasar yang mantap. 8. Metodologi formal. 9. Estimasi yang handal. Dan yang terakhir, kriteria lain seperti milestones, perencanaan yang tepat, staf yang komponen, dan kepemilikan. Manajemen proyek juga memiliki ruang lingkup, yaitu hal-hal yang termasuk ke dalam dominan ruang lingkup manajemen proyek adalah sebagai berikut. 1. Waktu proyek dimulai. 2. Perencanaan lingkup proyek. Yang ketiga, pendefinisian ruang lingkup proyek. Dan yang terakhir ada verifikasi proyek dan kontrol ketika proyek sedang dijalankan. Kesimpulannya adalah, ketika jumlah dan tingkat kerumitan proyek terus berkembang, maka manajemen proyek yang baik semakin perlu untuk dipraktekkan. Proyek memiliki beberapa atribut seperti bersifat unik, sementara, dan dikembangkan secara inkremental. Sebuah rangkaian untuk manajemen proyek termasuk stakeholder, 9 bidang pengetahuan, tool, dan teknik, dan menciptakan portofolio proyek untuk menjamin kesuksesan perusahaan. Manajer proyek yang sukses harus memiliki dan mengembangkan banyak keterampilan dan memimpin tim mereka melalui contoh. Terakhir, ada profesi manajemen proyek terus berkembang ketika lebih banyak orang mempunyai sertifikat dan lebih banyak tools diciptakan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.